Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 141. Dan saya hanya akan membaca untuk kita sekalian dari ayat 1 sampai ayat 4 saja. Kita persiapkan Alkitab kita. Jika sudah siap, kita akan bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menyatakan syukur kami karena Engkau telah menolong kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kami mohon hikmat Tuhan menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu, sehingga firman Tuhan memotivasi kami untuk memperlakukannya dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan demikian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, atau ketika orang lain melakukan atau merancangkan kejahatan untuk kehidupan kita, pada umumnya orang akan membalas kejahatan dengan kejahatan, perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Apalagi yang melakukan adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Tentu kita akan mungkin kecewa atau marah dan sebagainya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan keberadaan Daud yang sedang bergumul ketika dia tahu bahwa anaknya Absalom merancangkan kejahatan bagi dirinya dan merancangkan untuk merebut tahta Daud. Maka Mazmur 141 ini adalah satu bentuk doa Daud yang dilakukan di malam hari. Dan ada beberapa hal yang Daud nyatakan kepada Allah di dalam doanya. Pada ayat 1 sampai ayat 2, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang Daud nyatakan ini atau Daud sampaikan sebagai satu bentuk persembahan ukupan kepada Tuhan. Doa yang memberikan contoh kepada kita bahwa ketika Daud berhadapan dengan keadaan dan situasi seperti itu, yang dia lakukan adalah mencari pertolongan dari Tuhan. Ia tidak mengandalkan kehidupan manusia atau kekuatan manusia, tetapi ia datang kepada Tuhan untuk menghadapi perlawanan dari Absalom anaknya. Yang kemudian pada ayat 3, Daud juga menyampaikan bahwa ia memohon supaya Tuhan menjaga dan mengawasi bibir mulutnya. Artinya bahwa Daud meminta Allah agar Daud mampu untuk menguasai diri dan mengendalikan kata-katanya. Karena ketika orang sadar bahwa ketika ia diperlakukan atau direncanakan untuk berbuat jahat,
mungkin ia akan melakukan atau mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Oleh sebab itu, Daud memohon agar Tuhan menjaga pintu bibirnya dan ia mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang buruk. Pada ayat yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud juga memohon kepada Tuhan supaya Daud tetap memiliki hati yang bersih dan ia tidak memiliki motivasi untuk berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang seperti orang fasik. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, maka kita bisa belajar bahwa ketika orang berencana melakukan perbuatan yang buruk ataupun yang jahat terhadap kita bisa belajar dari Daud. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon Tuhan untuk menjaga hati kita, agar hati kita tetap bersih, agar Tuhan menjaga ketulusan hati kita, dan kita tidak tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita juga datang kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dan mengawasi bibir mulut kita, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk orang yang melakukan kejahatan atas kehidupan kita atau berbuat buruk terhadap kita. Dan yang terpenting, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memberikan contoh yang sangat baik kepada kita, bahwa ketika orang memperlakukan kurang baik terhadap diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi memohon pertolongan Tuhan supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk beraktivitas dan melakukan tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami berdoa, kiranya Kau senantiasa memberkati kami. Dan kami mohon ampun atas setiap kesalahan yang kami buat, yang mungkin perbuatan kami menyakiti dan melukai sesama kami. Kata-kata kami menyakiti dan melukai sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami belajar seperti Daud, yang dapat menguasai diri dan mengendalikan mulut dan hati kami, supaya hati kami tetap bersih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga akan beristirahat di malam hari ini. Berkati kami sepanjang malam istirahat kami, agar di esok hari kami dapat bangun dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan dan hari anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dan limpahkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.